Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Membuat Rumah Doa, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 45-47a. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah Yesus mengusir semua pedagang di situ. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di dalam bait Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil yang kita dengar kemarin. Kemarin kita mendengar bagaimana Yesus merasakan suatu kesedihan dan keprihatinan yang sangat mendalam sebab penduduk kota Yerusalem membangun tembok yang tinggi untuk menghindarkan mereka dari musuh. Namun mereka lupa bahwa tembok yang sejati yang membuat manusia bisa hidup dalam damai sejahtera adalah tembok yang dibangun dari kasih dan kebaikan Allah, bukan oleh buatan tangan manusia yang berdosa. Sedangkan perhatian kita pada hari ini adalah upaya Yesus membersihkan bait Allah. Diceritakan bahwa Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah Yesus mengusir semua pedagang di situ. Yesus berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepada Yesus dan ingin mendengarkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus sedih dan prihatin dengan sikap orang Israel yang tidak sadar bahwa mereka sedang berada dalam ancaman. Tembok dan bangunan kota Yerusalem yang mereka banggakan akan hancur, termasuk bait Allah. Yang paling menyedihkan dan menyayat hati Yesus adalah kenyataan bahwa bait Allah pun dipakai untuk berdagang. Di sini kita melihat bahwa pengaruh dunia yang sangat kuat membuat rasa hormat dan rasa cinta manusia kepada bait Allah sebagai simbol rumah ibadat telah hilang. Maka kita dapat membayangkan bahwa kehancuran manusia berawal dari kehilangan rasa hormat dan cinta kepada Allah. Manusia sudah tidak bisa menikmati damai sejahtera manakala mereka melupakan Tuhan. Di sini juga terlihat jelas bahwa dengan menjual di bait Allah, orang Israel tidak lagi menempatkan Allah pada posisi yang tertinggi dan terhormat. Selain itu, mereka tidak lagi menyadari bahwa bait Allah harus dijauhkan dari semua urusan yang bersifat duniawi. Saudara-saudari terkasih,
hidup manusia akan hancur dan tanpa arah jikalau manusia tidak memiliki rumah doa. Rumah doa pertama-tama adalah gereja, stasi, atau kapel yang biasa dipakai oleh umat Katolik untuk merayakan Ekaristi atau beribadat bersama umat. Artinya, rumah Allah yang dipakai sebagai rumah doa harus dibersihkan semua urusan dunia, tetapi juga harus diupayakan agar gereja sebagai rumah Allah menjadi sepi seperti di Eropa. Gereja Eropa yang megah dan besar sekarang sepi. Yang datang misa hanya orang tua yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Sangat berbanding terbalik dengan suasana stadion sepak bola atau lapangan sirkuit perlombaan sepeda motor yang ramai. Maka tidak mengherankan bila di Eropa orang tidak peduli dengan Tuhan dan agama. Mereka lebih suka mencari hiburan atau kesenangan lain yang bukan Tuhan. Berbeda dengan gereja di Indonesia. Di Indonesia khususnya, di kota besar, perayaan Ekaristi pada hari Sabtu dan Minggu dapat dilakukan 3-6 kali dan hampir semua bangku terisi. Memang ini bukan jaminan bahwa gereja Indonesia lebih baik, tetapi paling tidak umat Katolik di Indonesia menunjukkan kedekatannya dengan Allah dan menjadikan gereja sebagai tempat doa. Saudara-saudari terkasih, rumah doa yang kedua adalah hati kita masing-masing. Tentu rumah doa yang kedua tidak bisa dipisahkan dengan rumah doa pertama, yakni gereja. Sebab doa bersama akan memberi kekuatan tersendiri kepada kita. Namun pada saat kita jauh dari gereja atau di tempat kita tidak ada gereja, maka hati kita bisa menjadi rumah doa. Apabila hati kita sudah menjadi rumah doa, maka tempat tinggal atau kamar di mana kita tidur pun akan memberi pengaruh yang baik. Kita juga perlu belajar dari keluarga Katolik dan Kristen yang mempunyai waktu khusus untuk berdoa bersama di rumah. Artinya, rumah kita pun di mana kita dan keluarga tinggal dapat menjadi rumah doa. Dengan menjadikan rumah kita sebagai rumah doa, maka akan tercipta suasana yang damai, indah, dan harmonis. Pengaruh lain adalah munculnya panggilan hidup menjadi imam, bruder, maupun suster. Panggilan jadi imam, bruder, dan suster jarang muncul dari keluarga yang tidak menjadikan rumah mereka sebagai rumah doa. Dari sinilah kita melihat bagaimana dampak dari rumah doa. Apakah kita sudah berusaha membuat rumah doa, entah itu gereja, tempat tinggal, bahkan hati kita yang bisa menjadi rumah doa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengusir para pedagang dari bait Allah, sebab tindakan mereka menunjukkan kurangnya rasa hormat dan cinta kepada Allah. Tuhan Yesus, tanamkan rasa cinta dan hormat kami kepadamu dengan membuat rumah doa, entah di gereja dan dimanapun kami berada.
Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.